Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan diikhlaskan niat kita dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga apa yang kita lakukan akan bernilai amal soleh yang kelak dapat memberatkan timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, begitu banyak karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah dan masih senantiasa berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, kendati pun pada kenyataannya kita tidak bisa sepenuhnya mensyukuri apa yang telah kita dapatkan. Pasti ada banyak kekurangan-kekurangan diri kita, belum sepenuhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mensyukuri secara khusus setiap bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, niscaya waktu kita 24 jam sehari itu saja habis untuk bersyukur kepada Allah, sementara nikmat dari Allah itu terus berdatangan dan terus Allah perbaharui untuk kita. Namun demikian jamaah Allah, kita harus bersyukur lagi. Jadi mengapa bersyukur lagi? Jadi sekalipun kita belum sepenuhnya bersyukur, Allah tidak menghentikan nikmat untuk kita. Jadi Allah tidak menghentikan nikmat untuk kita meskipun kita belum sepenuhnya bersyukur. Ini harus kita syukuri lagi. Coba bayangkan kalau kita lalai bersyukur, kemudian Allah hentikan nikmat untuk kita. Allah hentikan fungsi paru-paru kita. Apa yang terjadi? Tidak usah ada COVID, kita sudah meninggal. Nggak perlu pakai COVID.
Allah hentikan fungsi ginjal kita. Hidup kita hanya tinggal dalam hitungan menit saja. Jadi ternyata sekalipun kita belum sepenuhnya bersyukur, Allah masih memberikan nikmat. Allah tidak menghentikan nikmatnya. Maka ini kita harus syukuri lagi. Dan begitu seterusnya. Maka syukur itu memang amalan yang tidak akan pernah berhenti dilakukan oleh seorang hamba selama hamba itu masih diberikan nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat hidup saja itu harus disyukuri. Sekalipun orang hidup mungkin dalam keadaan sulit, menderita, sakit, ya, dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah masih memberikan nikmat hidup, berarti Allah masih memberikan peluang kepada hamba itu untuk memperbanyak amal soleh. Ya. Karena kalau sudah meninggal dunia, tentunya peluang untuk beramal solehnya juga sudah terhenti. Idza matal insan in qata'a amaluhu. Ketika manusia meninggal dunia, kata Allah, kata Rasul, in qata'a amaluhu, terputus amal-amal yang dilakukan. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Illa min salas, kecuali dari 3 hal. Shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'ulah. Sedekah jariah yang dibayarkan, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan dan diajarkan, dan adanya anak soleh yang sepeninggalnya anak itu selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Baru orang yang seperti itu meskipun sudah meninggal dunia tetap mendapat kiriman amal. Itu pun kiriman amal, Pak, ya, bukan tambahan amal. Karena ketika sudah meninggal dunia tidak bisa menambah banyak baca Quran, tidak bisa menambah banyak sholat, tidak bisa menambah banyak sedekah, tidak bisa menambah banyak berzikir. Jangankan menambah banyak, sekali saja melafadzkan subhanallah itu sudah tidak bisa kalau sudah meninggal dunia. Jadi tambahan umur yang Allah berikan kepada kita ini nikmat yang tidak terhingga. Meskipun mungkin tambahannya bukan dalam hitungan tahun, bukan dalam hitungan bulan, bukan pula dalam hitungan hari, bukan pula dalam hitungan jam, hanya dalam hitungan menit. Itu sudah nikmat. Karena orang dalam 1 menit itu bisa dari mestinya masuk neraka itu bisa masuk surga hanya dalam 1 menit. Ya, kalau orang dalam detik-detik terakhir hidupnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk surga dia. Meskipun belum pernah beramal soleh apapun kecuali hanya kalimat itu, hanya perlu waktu 1 menit. Jadi andai kata Allah panjangkan umur kita 1 menit saja, itu sudah kesempatan yang besar bagi kita untuk memperbaiki diri dan menambah banyak amal. Apalagi umur kita masih 1 hari, 1 pekan, 2 pekan. Kalau dihitung dari kita libur kajian karena COVID, terakhir kajian itu bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Pak. 7 bulan ya, Bang. Dari pelajaran kita ya, yang terakhir Fiqhul Masbuk bagian yang keempat itu kan bulan Februari ya. Ini sudah 7 bulan. Allah masih berikan kita kesempatan hidup 7 bulan.
7 bulan ini apa yang sudah kita lakukan. Ya. Jadi apapun kalau itu amal soleh, tentu itu akan dapat menambah beratnya kebaikan kita lebih banyak dibandingkan jika ada saudara kita yang diwafatkan Allah 7 bulan yang lalu. Ya. Sekali lagi, jangankan 7 bulan, kita lebih panjang umur kita dari saudara kita 1 menit saja, amal kita bisa lebih banyak dari beliau. Bagaimana kalau kita lebih panjang 7 bulan? Ya. Maka mari kita manfaatkan semaksimal mungkin ya. Sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita, kita tidak tahu sampai kapan ya. Karena tidak berarti adanya COVID itu kematian seseorang akan lebih cepat ya. Juga sebaliknya, tidak berarti karena tidak ada COVID ya, orang itu akan lebih lama hidupnya. Tidak. Ada atau tidak adanya COVID itu tidak mempengaruhi ya, panjang pendeknya usia seseorang ya. Tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat ini, nikmat umur ini kita syukuri dengan cara kita isi waktu-waktu kita untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya ya. Sehingga dengan begitu, jika kita melazimi amal-amal soleh setiap saat, maka kapanpun Allah akan mengambil jiwa kita, mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentu kita semua menambahkan kematian yang baik ya. Sebagaimana mungkin beberapa hari, beberapa pekan terakhir ini ada tayangan-tayangan rekaman dari beberapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan melaksanakan sholat. Ada yang sedang sholat ba'diyah maghrib ya, meninggal dunia. Ustadz siapa itu? Ihsan ya, Moko Kinta, siapa itu yang ahli kristolog itu sedang sholat ba'diyah maghrib di sebuah masjid di daerah Tangerang, diundang untuk meresmikan rumah Quran di sana ya. Jadi beliau undangan untuk meresmikan rumah Quran di situ, sholat maghrib masih sehat, ba'diyah maghrib masih bisa, ketika tasyahud akhir belum selesai beliau sudah meninggal dunia ya. Tentu membayangkan kematian seperti itu sangat indah ya. Ada yang sedang baca Quran juga meninggal dunia. Ada ustadz yang sedang ceramah, Buya Ismail siapa itu sedang ceramah, isinya membahas tentang kematian. Ya sedang berdiri itu, kemudian beliau mengucapkan la ilaha illallah, kemudian jatuh. Saya yakin mungkin di antara jamaah sudah mendapatkan video itu karena viral itu ya, di grup-grup WA, Facebook ya, itu viral. Ya sekalipun juga ada orang yang meninggal dunia sedang di atas panggung, sedang berjoget ya, sedang macam-macam nih wadah ya. Tapi kalau kita ingin husnul khatimah itu tadi, biasakan diri dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan nanti kita meninggal dunia itu sedang melaksanakan salah satu bentuk ketaatan itu. Karena ar-rajulu mata ala ma'asha alaihi. Seseorang itu akan meninggal dunia dalam keadaan melakukan apa yang menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Nah ini, jadi apa yang menjadi kebiasaan yang dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari, maka seperti itu umumnya orang itu akan meninggal dunia.
Orang yang biasa membiasakan diri banyak berzikir, mudah-mudahan dia meninggal dalam keadaan berzikir. Orang yang membiasakan diri banyak melaksanakan saum sunnah, mudah-mudahan dia akan meninggal dunia dalam keadaan melaksanakan saum sunnah. Orang yang membiasakan diri sehari-hari banyak membaca Al-Quran, mudah-mudahan meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran. Demikian seterusnya. Biasakanlah kita melakukan amal-amal kebajikan, mudah-mudahan nanti kita meninggal dunia sedang melakukan salah satu amal-amal kebajikan tersebut. Para jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan bahasan kita tentang fiqhul masbuk, fikih tentang masbuk. Kita sudah sampaikan ketika membahas fiqhul masbuk di bagian yang pertama bahwa yang dikatakan masbuk itu adalah terkait dengan sholat berjamaah. Jadi tidak ada masbuk kalau sholatnya sendirian. Jadi tidak ada masbuk dalam sholat sendirian. Jadi kalau bicara masbuk ini berarti sholat berjamaah. Jadi ketinggalan, ketinggalan imam dalam melaksanakan sholat berjamaah. Ada yang ketinggalan takbiratul ihram, ada yang ketinggalan membaca Fatihah, ada yang ketinggalan surat, ada yang bahkan ketinggalan rakaat. Bahkan yang terakhir sudah kita bahas itu datang ke masjid bukan hanya ketinggalan rakaat, sholat jamaahnya sudah selesai. Jadi sudah ketinggalan sholat berjamaah. Dan terakhir yang kita bahas itu adalah orang yang bangun pagi hari dalam keadaan matahari sudah hampir terbit. Jadi sudah bangunnya kesiangan. Mestinya subuh itu jam 4:30. Nah ini bangunnya jam 5:30 lewat 20 atau lewat 10. Lewat 20 itu sudah terbit matahari. Jam 6:40 sudah terbit. Ini jam 5:30 lewat 10 menit. Jadi sudah nyaris. Nah, pada waktu itu kita sudah sampaikan bahwa kalau memang kita bisa sholat qobliyah sebelum habis waktunya, kita sholat qobliyah dulu. Tapi kalau memang sudah tidak memungkinkan, maka kita langsung sholat subuh, kemudian nanti sholat qobliyahnya diqadha setelah melaksanakan sholat subuh. Ini poin yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian pada sore hari ini kita bahas poin yang berikutnya. Man fatahus salatu bisababin naum awin nisyan hatta kharaja waktuha famata yusalliha. Jadi kasusnya orang yang tertinggal melaksanakan sholat, manfaatatu as-salat bisababin naum, sebabnya karena ketiduran. Jadi tertinggal sholat, tidak mengerjakan sholat, sebabnya karena tertidur. Kalau tertidur berarti dia tidak sengaja, tidak menyengaja. Misalnya jam 11:30 sudah tahu itu mau duhur, kemudian menyengaja tidur supaya tidak sholat duhur berjamaah. Nah, itu berarti menyengaja. Tapi kalau jam 11:30 kemudian karena dari pagi itu berdiri terus ingin rebahan sebentar, rebahan dulu lah, meluruskan punggung. Tahu-tahu bablas ketiduran tanpa ada niat untuk tidur supaya tidak berjamaah. Ketiduran dan bangunnya itu bukan jam 1,
tapi jam 3:30 ya. Saking capeknya ya. Jadi bangunnya jam 3:30, yang 3:30 hari ini sudah masuk asarnya sudah jam 3 sudah asar kita, jam 3:01 sudah asar. Ini bangun 3:30 ya. Bahkan asar pun sudah tidak ketemu jamaah kalau jam 3:30 ya. Nah, itu kasus pertama. Au an-nisyan, atau seseorang itu meninggalkan sholat bukan karena tertidur, tapi karena faktor lupa. Lupa dia tidak sholat. Biasanya kalau lupa ini mungkin kasusnya yang lebih rasional itu ketika orang bepergian. Kalau sampai mukim terus lupa sholat ini ya kebangetan Pak ya. Kalau kita tidak kemana-mana ya, ada di rumah kita atau ada di dalam kota kita bekerja, tapi kemudian sampai lupa tidak sholat, ini kayaknya contohnya terlalu ya apa ya, mengada-ada lah gitu ya, terlalu dipaksakan gitu ya. Ya, jadi insya Allah orang yang membiasakan sholat rutin itu ya tidak akan terlupa lah sholat duhur kalau sudah di waktu duhur. Tapi yang kemungkinan bisa lupa itu kalau safar ya, misalnya orang musafir itu kan boleh menjamak atau mengqashar sholat ya. Jadi katakanlah seseorang mau ke Surabaya ya, dari Lampung mau ke Surabaya ya, naik pesawat ya, berangkat dari Bandar Lampung ini transit ke Jakarta, baru di Jakarta Surabaya ya. Berangkat dari Bandar Lampung misalnya jam 10 pagi ya, jam 10 pagi ya. Berangkat sampai Jakarta jam 11 karena harus turun pindah terminal dari A ke B, jalan dulu jam 11. Nah, jam 11 belum masuk waktu duhur, jadi belum sholat. Nah sementara berangkat lagi ke Surabaya itu jam 12:30. 12:30 pun juga tidak mungkin sholatnya di Jakarta ya, karena biasanya setengah jam itu sudah dalam pesawat ya. Berarti sudahlah nantilah sholatnya di jamak takhir di Surabaya. Boleh seperti itu Pak, menyengaja mengakhirkan sholat kan berarti kan ya. Jam 12:30 itu sudah masuk waktunya, maka sekarang jam berapa masuk duhur? Jam 11:53 itu sudah duhur ya. Tapi karena musafir itu ada pilihan, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir ya. Boleh mengumpulkan dua sholat dikerjakan di waktu sholat yang pertama, boleh dikumpulkan dan dikerjakan di waktu sholat yang kedua. Jadi dengan sengaja boleh. Nah, nantilah sholat duhur asarnya di jamak ya, di Surabaya atau di tempat yang akan dituju gitu, ya. Nah setelah pesawat itu berangkat ya, ternyata pesawatnya tidak bisa mendarat di Surabaya ya, karena faktor cuaca ya. Kadang-kadang seperti itu ya. Jadi sudah sampai di atas Surabaya, pesawat tidak bisa landing karena hujan lebat. Jadi ya harus mutar lagi. Kadang mungkin harus turun di bandara terdekat. Karena saya pernah mengalami seperti itu. Dari Jakarta ke Lampung nggak bisa turun, kembali lagi ke Jakarta Pak, turun di Jakarta pesawatnya. Jadi karena faktor cuaca, jadi mau turun di mana, di sini mau ke Palembang kejauhan, akhirnya pesawatnya kita kembali lagi ke Jakarta, turunlah di Jakarta. Alhasil muter
Sampailah di Semarang, di Surabaya katakanlah jam 5. Jam 5 ambil bagasi semua. Akhirnya lupa, dia belum sholat kan. Bukan sengaja meninggalkan, ya lupa betul. Ya tahu-tahu sampai tempat tujuan maghrib. Maghrib azan, langsung feelingnya azan, ke masjid sholat maghrib. Sholat maghrib, makan malam, ketemu relasi dan sebagainya, tidur kan gitu. Malam tidur capek kan gitu. Baru bangun atau pas tengah malam itu baru ingat, saya tadi dari Lampung belum sholat duhur, rencananya mau sholat asar di Surabaya, tapi karena pesawatnya tadi nggak bisa landing, akhirnya muter lupalah. Jadi faktornya karena nisyan tadi, bukan sengaja meninggalkan, nisyan. Nah, hatta kharaja waktuha, sampai waktu sholatnya itu habis. Nah, pertanyaannya mata yusalliha. Nah, kapan orang itu melakukan sholat yang tertinggal tadi? Baik tertinggal karena tertidur atau tertinggal karena lupa. Jadi ini sudah bukan lagi masbuk, tapi memang sudah betul-betul ya tidak ketemu waktunya, ya, sudah keluar dari waktunya. Tapi kasus ini mungkin terjadi, bahkan pernah dialami oleh salah seorang di antara kita. Maka para ulama sudah memberikan solusi jawaban andai kata itu terjadi. Qala Ibnu Jibrin, Syekh Ibnu Jibrin rahimahullah, beliau mengatakan alaihi an yusalliha matastaiqadha au tazakkara. Jadi kasus yang pertama tadi ketika meninggalkan sholat karena tertidur, jam 11 tidur, bangun jam setengah 4 ya. Nah, lalu bagaimana sholatnya? Matastaiqadha, dia mengerjakan sholat yang tertinggal karena tertidur itu kapan dia terbangun. Nah, jadi kapan dia terbangun, sholatlah sholat yang tertinggal yang sudah habis waktunya. Jadi tidak perlu menunggu duhur besoknya ya, karena kan tadi yang tertinggal duhur, nantilah mengkodoknya di waktu duhur besok, duhurnya sholat 2 kali, tidak seperti itu ya. Jadi matastaiqadha, kapan dia terbangun? Kalau pas terbangun itu dia teringat, sholatlah duhur. Kalau terbangun dia tidak ingat belum sholat duhur, ingatnya bangun waktu asar, sholat asar. Nah, pas waktu itu baru teringat, ya sudah, sempurnakan sholat asar. Lalu setelah itu sholat lagi dengan niat sholat duhur, meskipun itu ba'da asar ya. Jadi kalau untuk melaksanakan sholat yang tertinggal karena tertidur tadi, itu tidak ada waktu yang dilarang. Jadi kalau ingatnya ba'da subuh, ya ba'da subuh itu dikerjakan. Ingatnya ba'da asar, ya ba'da asar itu dikerjakan. Meskipun ba'da subuh itu waktu yang terlarang sholat, ba'da asar waktu yang terlarang sholat, tetapi kalau seseorang meninggalkan sholat wajib dan ingatnya di saat itu, maka tidak perlu menunggu nanti ya. Jadi saat itulah sholat. Begitu pula orang yang lupa tadi, orang yang lupa teringatnya waktu itu. Jadi kalau ingatnya misalnya waktu malam tadi di hotel, dia baru ingat, saya tadi belum sholat duhur dan asar. Sudah, jadi ketika terbangun malam itu jangan tidur lagi. Nanti ajalah mau subuh baru saya sholat, jangan. Begitu ingat, lepaskan selimut, masuk kamar mandi, berwudu, sholatlah duhur dan asar yang kita tinggal karena lupa.
Nah, nanti ada bahasan lagi. Jadi kalau orang yang tertinggal karena lupa itu sholat waktu dia safar. Kalau safar itu kan sholatnya boleh di qashar tadi kan, duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Nah ini ingatnya setelah dia kembali ke rumahnya, jadi sudah jadi orang mukim lagi ya. Kalau ingatnya dia waktu masih di hotel, masih safar, maka mengqadha sholat yang tertinggal tadi, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Jadi kalau tadi terbangun di malam hari di hotel tadi, ingat, oh kemarin sore siang saya belum sholat duhur, statusnya masih musafir, maka dia cukup melaksanakan sholat duhur 2 rakaat ya. Teknisnya ya iqomah, sholat duhur 2 rakaat, salam, iqomah lagi, dan niat sholat asar 2 rakaat. Paham Pak ya? Itu gambaran kalau dia statusnya masih musafir. Jadi ingatnya dia masih dalam kondisi musafir. Tetapi kalau ingatnya dia sudah sampai pulang ke tempat tinggal asalnya, sudah jadi mukimin lagi, udah pulang ke Lampung, baru teringat, dia ingat, oh kemarin waktu berangkat ke Surabaya belum sholat duhur dan asar karena pesawatnya yang gak bisa landing itu. Ingat, tapi ingatnya ini sudah sampai rumah, jadi sudah beberapa hari itu memang tidak ingat. Sampai rumah itu dia baru, oh belum sholat. Nah ini nanti beda caranya. Kalau dia ingatnya sudah sampai di tempatnya kembali di mana dia mukim, maka mengqadhanya duhur 4 rakaat, asarnya juga 4 rakaat. Sudah tidak boleh dikosor. Mengapa? Karena kosor itu hanya bagi musafir ya. Orang boleh mengqashar sholat kalau statusnya dia musafir ya. Kalau pertanyaannya, lah itu kan saya ketinggalnya ketika safar ya. Waktu itu kan saya musafir. Iya, waktu itu musafir, tapi sekarang sudah mukim, maka statusnya kembali kepada asal. Sholat orang mukim duhurnya 4 rakaat. Jadi qadhanya berbeda caranya kalau kita masih safar. Kalau masih safar, ingatnya masih dalam keadaan safar, maka qadhanya itu 2 rakaat, 2 rakaat. Atau ya, mungkin kasus lagi, dia ingatnya pada waktu safar, tapi bukan safar itu, safar seminggu kemudian. Jadi dia sudah pulang dari Surabaya ke Lampung, kemudian dia pergi ke Jakarta. Nah, ketika dia pergi ke Jakarta kan dia safar lagi statusnya. Baru waktu di Jakarta tuh dia ingat, dulu waktu ke Surabaya minggu lalu saya belum sholat duhur dan asar karena pesawat tadi itu. Nah, ingatnya itu masih dalam keadaan safar, meskipun safarnya sudah beda karena sudah pulang ke Lampung, sudah berangkat lagi. Maka karena statusnya masih musafir, meskipun bukan musafir yang dia ketinggalan atau lupa sholat itu, qadhanya tetap 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar, tidak 4 Ya kalau pertanyaannya boleh tidak qadhanya itu 4 waktu ingat di Jakarta tuh, ya boleh. Tapi kalau pertanyaan mana yang lebih afdol, 4 atau 2 yang lebih afdol 2. Kenapa? Musafir itu lebih utama mengqashar sholat daripada menyempurnakan sholat. Allah berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salat. Kalau kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak ada dosa atas kalian untuk mengqashar sebagian sholat duhur, asar, dan isya, karena hanya
3 ini yang boleh dikosor. Jangan mengkosor subuh Pak, 2 jadi 1, karena kosor kan menyingkat yang 4 menjadi 2, nanti jangan-jangan ada yang berijtihad 2 jadi 1, yang 3 jadi 1,5 maghrib, itu nggak bisa ya. Jadi hanya bisa yang dikosor itu duhur 4 menjadi 2, asar 4 rakaat jadi 2, dan isya 4 rakaat menjadi 2. Selain itu tidak. Maka bahasa Al-Quran pun juga laisa alaikum junahun antaksuru minas salat, mengkosor sebagian salat. Jadi begitu detilnya Allah memilih diksi kata dalam Al-Quran itu, sehingga tidak ada penafsiran yang macam-macam. Allah katakan sebagian salat, berarti tidak masuk situ subuh, tidak masuk maghrib, karena sebagian yang masuk itu hanya yang 4 rakaat. Nah ini boleh. Dan dalam hadis yang menguatkan bahwa musafir itu dianjurkan untuk mengkosor itu, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Allah itu menyukai hamba-hambanya yang mengambil apa yang dia rukhsahkan. Ya. Sebagaimana Allah menyukai hamba-hambanya yang melakukan kewajiban dengan sempurna. Jadi kalau sesuatu itu ada rukhsahnya, Allah lebih suka hambanya itu memilih rukhsah itu. Nah ini musafir itu rukhsahnya apa? Qasar. Jadi lebih utama seorang musafir itu mengqasar. Sekalipun tadi kalau pertanyaannya boleh tidak musafir tetap sholatnya sempurna? Boleh. Tapi kalau pertanyaannya mana yang lebih utama, sempurna atau mengqasar? Jelas yang lebih utama mengqasar salat ya. Nah, kemudian itu tadi solusinya. Jadi salat yang ditinggalkan itu dilakukan kalau tertidur saat bangun, kalau lupa saat ingat. Saat ingat. Nah, sekarang dalilnya. Dalil bahwa orang kalau lupa sholat itu mengerjakannya ketika ingat, dan kalau tertidur mengerjakannya ketika terbangun. Itu sabda Nabi SAW, man nama an sholatin au nasiyaha ya, falyusalliha hina dzakaroha la kafarata laha illa zalik. Hadisnya sahih muttafaqun alaihi ya, rawahu Bukhari Muslim, yang disepakati oleh mereka berdua. Man nama an salat, siapa yang tertidur, nah ini tertidur ya, sehingga tertinggal salatnya, au nasiyaha, atau meninggalkan salat karena faktor nisyan tadi, lupa ya, karena lupa, fal yusalliha hina zakaroha ya, jadi hendaklah seseorang mengerjakannya ketika ingat ya, tidur ketika bangun, lupa ketika ingat. La kafarata laha illa zalik, tidak ada kafarah, tidak ada hukuman, tidak ada dendanya ya, dari lupa mengerjakan sholat tadi, kecuali ya mengerjakan di saat bangun dan di saat ingat tadi. Jadi artinya kalau itu dilakukan karena bukan disengaja tertidur, itu tidak ada dosanya, sudah dikerjakan saat ingat. Jadi karena meninggalkannya bukan karena faktor kesengajaan. Kalau seseorang meninggalkan karena faktor sengaja, ya berdosa ya. Dan dia tetap juga harus mengerjakannya itu ya. Jadi tidak sholat duhur dan asar, kalau dia pulang meskipun sudah habis waktu duhur dan asar, tetap dia kerjakan sekalipun berdosa ya. Jadi tetap juga harus dikerjakan untuk menggugurkan kewajiban sholat yang ditinggalkan. Dia berdosa karena sengaja melalaikannya, tapi ya kewajiban untuk mengerjakannya tetap harus dilaksanakan ya. Demikian pula seperti kalau orang sedang puasa lupa makan ya. Jadi
sedang puasa tahu-tahu haus minum, ya. Atau ada cemilan dimakan meskipun tidak lapar sebenarnya, cuman karena biasa ada cemilan di atas meja, ya, makannya karena lupa, minumnya juga karena lupa. Jadi kalau mendapati kasus seperti ini, maka tetap sempurnakan puasanya. Jadi man akala aw syariba nasiyan, siapa yang makan, ya, atau minum dalam keadaan lupa sementara dia itu berpuasa, falyutimma saumahu, kata Rasul, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Jadi nggak usah dibatalkan, meskipun itu puasa wajib atau puasa sunnah sama saja. Jadi kalau kita makan dan minumnya itu memang tidak ingat sedang puasa, teruskan puasanya. Tapi begitu ingat jangan diteruskan makannya, Pak. Tanggung ini satu potong lagi rotinya, setengah gelas lagi minumnya, nanti saya teruskan puasanya, tidak boleh, ya. Kalau begitu ingat berhenti, yang ada di mulut pun dibuang, gitu ya. Yang sisanya ya dibiarkan. Yang sudah masuk itu rezeki, ya, tadi, gitu. Itu sedekah dari Allah. Fa innallaha at'amahu wa saqahu, kata Rasul. Jadi Allah lah yang memberi bonus makan dan minum tadi. Jadi kita sudah kenyang, nggak haus, ya, karena bonus tadi, dan pahala puasa tetap sempurna. Itu kalau faktornya lupa. Tapi kalau sengaja ya batal, ya. Puasa sunnah sengaja minum ya batal, puasa wajib sengaja minum ya batal juga, ya, batal. Nah ini para jamaah rahimahullah terkait, ya, orang yang tertinggal sholat, ya, kemudian baru ingat lalu, ya, mengerjakannya saat dia ingat. Nah, baik ini dikerjakan sendiri atau bersama, ya. Misalnya tertidurnya itu bersama, kasusnya ya waktu pertemuan yang lalu kan, Rasul bersama sahabat pulang dari safar, ya, kemudian di tengah jalan malaman istirahatlah, beliau perintahkan Abu Hurairah bersama beberapa sahabat untuk menjaga pasukan, Rasul tidur, tidur. Ternyata karena sama-sama capek, yang disuruh jaga pun tertidur juga Abu Hurairah dengan regunya itu. Rasul dengan sahabat yang lain tertidur, yang jaga pun tertidur. Bangun-bangun matahari sudah tinggi. Nah, Rasul memerintahkan untuk azan, kemudian beritakan untuk sholat qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah. Nah, jadi artinya kalau memang tertidurnya bersamaan, nanti juga sholatnya bisa dilakukan berjamaah kalau memang berdua atau lebih, ya. Tapi kalau misalnya kita sendirian, ya sendirian saja, ya. Nggak perlu nyari-nyari orang untuk nemani sholat dia, gitu, ya. Jadi itu teknisnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini paparan materi kita berikan ruang waktu untuk tanya jawab, ya. Mudah-mudahan kalau misalnya ada yang kurang jelas, ya, kita bisa diskusi dalam forum tanya jawab, ya. Silakan Bapak kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya masih juga sholat dari kami yang jawab tadi. Jadi saya punya pengalaman, saya berempat, saya Pak Kamirul, Pak Narto, Pak Seno, melakukan perjalanan pulang dari Surabaya ke Lampung. Jadi dalam perjalanan itu kami berempat dan rombongan itu melakukan sholat jamaah qashar di waktu Isya. Jadi kami berempat ini niatnya maghrib dulu baru Isya,
tapi imam isya dulu baru maghrib dibalik. Jadi ada kami makmum dengan imam itu akhirnya masing-masing. Kalau itu Pak Kamil nanya ke imamnya, jawabannya saya nggak tahu. Pertanyaan saya, yang benar itu bagaimana? Apakah isya dulu atau maghrib dulu? Tapi waktu itu kami lupa, akhirnya melanjutkan maghrib baru isya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi praktek di dalam melaksanakan sholat jamak, ya, yaitu jamak takhir. Ya. Kalau jamak takdim sudah jelas tidak ada khilaf. Sholat isya dan maghrib dikerjakan di waktu maghrib, otomatis maghrib dulu kan, baru isya. Nah ini yang jadi polemik itu adalah kalau jamak takhir, ya. Jamak takhir pun kalau duhur dengan asar juga nggak ada masalah karena sama-sama ya, duhur asar itu 4 rakaat kan, jadinya nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau memang maghrib isya dikerjakan di waktu isya. Nah masalahnya mana yang didahulukan, isya dulu atau maghrib dulu? Kalau tadi prakteknya duhur asar itu kalaupun berbeda niat itu jumlah rakaatnya sama ya. Jadi kan perbedaan niat antara imam dengan makmum nggak ada masalah kan, gitu. Nah ini kalau maghrib dengan isya ini kan 3 rakaat dengan 4 rakaat ya. Jadi mana yang benar ya? Jadi pendapat yang lebih kuat dalam hal ini ketika seseorang menjamak dengan jamak takhir itu tetap mendahulukan sholat yang sebelumnya. Dalilnya apa? Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi sholat itu sudah ada waktu-waktu yang ditetapkan ya. Dari situ Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti rahimahullah, beliau menjelaskan ya. Maka dalam sholat jamak takhir prakteknya tetap mengerjakan maghrib dulu baru isya, meskipun itu di waktu isya ya. Jadi kalau tidak bersamaan dengan sholat jamaah isya mungkin prakteknya gampang kan. Jadi misalnya mengerjakannya jam 8, nah itu kan jamaah sudah selesai kan? Bisa langsung praktek maghrib isya. Yang jadi masalah itu kalau kita mau menjamak pas di situ sedang sholat isya. Nah, dan yang namanya sholat tentu yang jadi imam kan orang mukim situ. Nah, dia kan sholat isya. Nah, di sini para ulama menjelaskan kita yang musafir tadi tetap niatnya sholat maghrib. Kita tahu imam itu sedang sholat isya, tapi kita niatnya sholat maghrib. Pertanyaan, loh bagaimana caranya? Imam jelas 4 rakaat, maghrib itu 3 rakaat. Nah, dijelaskan bahwa kita tetap ikut takbiratul ihram bersama imam ya. Jadi imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Nah, nanti setelah imam 2 rakaat ya, kita ikut 2 rakaat, imam rakaat ketiga, kita ikut rakaat ketiga. Saat imam mau berdiri ke rakaat keempat, kita tetap duduk tahiyat akhir. Nah, jadi kita yang niatnya sholat maghrib kan 3 rakaat, maka kita duduk tahiyat akhir, menunggu nanti imam juga tahiyat akhir. Begitu imam salam, kita salam. Jadi kita 3 rakaat. Loh, kok nggak ikuti imam? Ya kalau ikuti imam jadinya 4 rakaat, jadinya isya. Karena kita niatnya itu sholat maghrib. Jadi prakteknya itu seperti itu ya. Para ulama mempraktekkan, menjelaskan itu praktek seperti itu ya. Jadi kalau kita mau ikut nimbrung jamaah di situ, ya kita
caranya seperti itu. 3 rakaat berhenti tahiyat, tapi jangan salam dulu Pak. Ya. Kalau salam berarti kita tidak berjamaah dengan imam. Ini kan kita niatnya ikut jamaah masalahnya kan gitu. Jadi kalau niat ikut jamaah nanti salamnya itu mengikuti salamnya imam. Jadi kita dapat pahala sholat berjamaah di situ meskipun beda niat tadi ya. Jadi, nah setelah imam salam kita sholat lagi Isya 2 rakaat kita qashar. Gitu. Jadi setelah itu berarti kan nggak ada masalah. Itu prakteknya. Jadi kalau tadi prakteknya sholat maghrib dulu ya sudah benar. Ya, jadi memang maghrib dulu. Meskipun ada pendapat sholatnya isya dulu baru maghrib. Ya itu pendapat. Namanya fikih itu memang dalam setiap masalah itu ada pendapat. Tapi dari 2 pendapat ini yang lebih kuat itu sholat itu dikerjakan caranya berurutan. Ya, berurutan berarti maghrib dulu baru isya. Ya. Jadi, kalau kita tidak mau polemik seperti itu, ya berarti kita tidak ikut berjamaah dengan mukimin. Gitu ya. Ya, itu. Atau saya berikan solusi lagi, tapi solusi ini kayaknya jarang dipilih. Ya. Solusinya apa? Tetap ikut berjamaah isya dengan imam tadi. Jadi betul-betul 4 rakaat. Tapi niatnya itu sunnah. Jadi setelah imam selesai salam, berdiri, sholat maghrib 3 rakaat, kemudian setelah itu sholat lagi isya 2 rakaat. Jadi isya bersama imam itu statusnya sunnah, bukan maghrib, bukan fardu ya. Jadi mengapa? Ya karena sholat isya-nya itu yang sesungguhnya sholat isya yang dikerjakan setelah sholat maghrib ya. Maka mungkin ini yang memilih mungkin sedikit, berarti kan harus banyak sholat itu kan, di 4 rakaat tambah 3 tambah 2. Sementara musafir inginnya ringkas ya. Tapi kalau mau itu tadi, kalau mau ikut penuh ya seperti itu, kalau tidak ya ambil 3 rakaat tadi saja. Setelah salam baru nambah 2 rakaat. Itu Pak ya. Jadi itu prakteknya seperti itu. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Saya bertanya tentang musafir. Apakah musafir itu ditentukan oleh jauhnya perjalanan kita sekian kilometer? Satu. Yang kedua, apakah musafir itu ditentukan dengan lamanya kita belum pulang ke tempat tinggal kita biasa? Contoh, saya ke Padang, saya di Padang 2 bulan. Apakah selama saya 2 bulan di Padang itu saya masih dianggap musafir atau tidak? Kalau saya dianggap musafir, saya bisa menjamaahkan salat zuhur dengan asar dengan asar. Yeah. Yang ketiga, apakah bolehkah kita menjamaahkan salat kita yang kebetulan tinggal berpuluh tahun di belakang? Ada juga berpendapat kayak gitu, walaupun 10 tahun yang datang kita ketinggalan, sekarang kita ingat masih bisa kita. Yang lalu, ya. 10 tahun yang lalu ya. Ya. Baik, jadi yang pertama ini mengenai jarak. Ya, jarak kita boleh mengqashar atau menjamak sholat bagi musafir. Ibnu Abbas mengatakan bahwa jarak dibolehkannya mengqashar itu jarak antara Mekah sampai Taif ya. Mekah sampai Taif. Mekah sampai Taif itu kalau di kilometer kurang lebih 70-an kilo ya. Ini menurut Ibnu Abbas ya. Nah kemudian prakteknya itu Rasul kadang kalau safar itu belum sampai 70 kilo, baru di luar kota Madinah kira-kira 10 kilo itu beliau sudah mengqashar ya. Jadi nah ini gimana ini mendudukkannya ya.
Ini Rasul keluar Madinah sudah mengqasar. Ibnu Abbas mengatakan Mekah Taif, atau Mekah Jeddah, atau Mekah Taif itu sama ya, kurang lebih 70-an kilo. Nah, jadi memang jumhur ulama menyatakan seperti itu. Jadi jarak kita mengqasar salat itu seperti itu. Oh iya, ya, jadi karena waktu maghrib sudah masuk ya, mohon maaf ini. Jadi mungkin nanti kita jawab pada kesempatan yang akan datang ya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.